Halo, perkenalkan, saya Handi Zulkarnain, salah satu mahasiswa di program studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester II 3150 Sistem Multimedia, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab Digital Images pada subbab Digital Image Formats. Baik, mungkin sebelum kita mulai, secara sederhana saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu image. Image berupa foto atau gambar, yaitu representasi visual yang mengandung informasi. Sebenarnya cukup sederhana ya. Tangkapan layar, lukisan, apa yang kita lihat di media sosial, informasi grafis, TV, itu semua merupakan salah satu media elemen digital yaitu image. Baik, sebelum kita menuju pada format-format apa saja sih yang biasa digunakan, kita akan membahas tentang ada berapa tipe file format yang biasanya menjadi kategori dari beberapa file image tersebut. Dan sebenarnya ada tiga tipe file format, yaitu raster, kemudian vektor, dan metafile. Tipe file format yang pertama adalah raster, yang biasanya kita kenal dengan foto atau gambar. Ini biasanya disimpan dalam bentuk barisan elemen kecil yang disebut dengan pixel, dan biasanya mewakili lebar dan tingginya. Seperti pada ilustrasi, kita dapat melihat bahwa gambar smile icon tersebut itu terdapat informasi mengenai lebar dan tinggi pixelnya, dan juga ada bit depth, yaitu kedalaman dari bitnya. Kemudian kita membahas tipe vektor. Tipe vektor ini merupakan salah satu tipe format yang disimpan dalam bentuk objek geometris yang terdiri dari garis ataupun set-set lainnya. Dan ini biasanya digenerate berdasarkan serangkaian instruksi matematis. Seperti terdapat gambar, itu merupakan informasi gambar smiley icon yang disimpan dalam bentuk SVG atau vektor. Dan perbedaan antara vektor dengan yang tadi raster adalah karena vektor digenerate berdasarkan serangkaian instruksi matematis, ketika kita melakukan perbesaran, itu tidak akan pecah. Kenapa tidak akan pecah? Karena instruksi matematisnya akan menyesuaikan yang ukuran tersebut. Gitu. Sedangkan pada raster, apabila kita perbesar, malah gambar-gambar kotak-kotak pixel tersebut akan semakin jelas. Apabila gambar kotak tersebut semakin jelas, maka akan kelihatan bahwa itu pecah-pecah. Gitu ya. Kemudian tipe format tracker adalah metafile. Metafile merupakan kombinasi antara format vektor dan format raster. Biasanya metafile ini sering digunakan untuk tools-tools paint gitu. Jadi biasa untuk manipulasi desain-desain. Dan kombinasi vektor dan raster mempermudah pengguna untuk melakukan manipulasi terhadap konten grafis tersebut. Kita akan membahas mengenai format-format apa saja yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang pertama adalah JPEG. Jadi sedikit quick fact, sebenarnya JPG dan JPEG itu sama ya. Jadi pada awalnya format ekstensi itu hanya boleh 3 huruf. Jadinya adalah JPG. Ketika udah lebih dari 3 huruf, mulai dikenalkan dengan format JPEG. Sebenarnya kedua ini sama aja gitu. Dan fiturnya biasa sangat sering ya untuk foto. Dan dia tidak ada dukungan untuk alpha channel. Alpha channel itu semacam tingkat transparansi gitu ya. Dan dia mendukung kompresi loss dan lossless. Kemudian format berikutnya adalah PNG. PNG menjadi salah format yang juga sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya PNG ini lebih jelas, lebih HD dibandingkan dengan JPEG. Gitu ya. Karena dia memperbolehkan dukungan warna sampai 48 bits dan juga mendukung alpha channel. Biasanya untuk menggantikan GIF. Kemudian GIF adalah mungkin secara sekilas kita merasa itu berupa video gitu ya. Tapi sebenarnya ini salah satu format gambar yang mendukung animasi dan dia terdapat 256 warna yang didukung. Biasanya kita sering lihat GIF ini pada meme-meme di website itu. Yang berikutnya adalah PDF.
PDF merupakan salah satu format yang seharusnya sangat sering Anda gunakan apabila Anda seorang mahasiswa. Terlebih lagi pengumpulan tugas serba online, biasanya pemanfaatan PDF itu biar tidak bisa sembarang orang melakukan perubahan pada dokumen kita. PDF ini mendukung teks, font, foto, hyperlink. Maka dari itu, PDF ini sering digunakan sebagai format dokumen. Dengan selain keempat format itu, sebenarnya ada banyak sekali format-format lainnya. Namun, kita hanya menjelaskan beberapa biar tidak kelamaan gitu ya. Dan mungkin format ini akan sering teman-teman gunakan apabila teman-teman memiliki expertise tertentu di bidang mungkin ilustrator, teman-teman sering edit foto, teman-teman sering desain grafis gitu ya. Mungkin teman-teman sering bersentuhan dengan Adobe PSD atau Photoshop. Mungkin teman-teman juga sering bersentuhan dengan CDR, CorelDRAW. Mungkin teman-teman juga sering bermain dengan AI atau Adobe Illustrator gitu ya. Nah, pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang Digital Images Formats. Pada kali ini kita akan membahas tentang keilmuan sistem multimedia dan sebenarnya bagaimana sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sebelum kita mengetahui peranannya, mungkin lebih mudah apabila kita paham apa sih sistem multimedia itu. Sistem multimedia itu kombinasi, berarti campuran, dari beberapa elemen digital, seperti teks, citra atau gambar, video yang berupa gambar yang bergerak, dan audio, yang tentunya ditransmisikan secara dinamis dan interaktif. Dinamis karena biasanya penyajiannya itu secara aktif gitu, artinya gerakan dan adanya animasi. Dan secara interaktif, biasanya penyajiannya itu seakan-akan kita berinteraksi. Misalnya seperti sekarang, seakan kita sedang berinteraksi. Gitu ya. Baik, seperti yang tadi ada citra, teks, video, dan juga audio. Nah, kenapa sih kita perlu keilmuan ini? Sebenarnya cukup sederhana ya. Keilmuan ini memberikan kita sebuah perspektif gimana sih cara memperoleh, memproses, menyimpan, menganalisis, dan pada akhirnya menyajikan informasi multimedia dengan baik. Dengan adanya keilmuan ini, kita jadinya lebih mudah dalam menerima sesuatu dan lebih mudah mengirimkan sesuatu yang berupa informasi multimedia. Nah, di mana saja peran keilmuan ini? Sebenarnya keilmuan ini berperan dari kehidupan sehari-hari sampai kebutuhan spesifik. Kita melihat pada edukasi, terutama pada zaman sekarang dari masa pandemi ini, kita melihat segala proses pembelajaran dilakukan secara online. Dan karena keilmuan ini membantu kita lebih mudah untuk menerima materi dari dosen, kita lebih mudah mencari materi dan mempelajari materi yang punya representasi secara visual, yang punya audionya. Misalnya kita mencari video materi dari YouTube, gitu ya. Dan juga pada dunia entertainment. Dunia entertainment ini misalnya pada permainan game online dengan sajian grafis, suara, dan gerakan yang sangat memukau. Kemudian kita juga dapat mendengar musik dari berbagai layanan streaming. Itu merupakan salah satu peran keilmuan dalam menghantarkan media digital berupa audio. Dan kemudian konser, bahkan sekarang kita dapat mendengar konser secara online ya, melalui sajian video, audio, gitu ya. Dan juga bahkan ada konser yang disajikan melalui gerakan-gerakan grafis gitu. Jadi bukan orang secara asli yang bergerak, tapi malah representasi grafis secara 3D gitu. Kemudian terakhir adalah pada domain bisnis. Domain bisnis tentunya cukup sederhana ya. Kita melihat pergeseran adanya transformasi digital dari bagaimana cara perusahaan berusaha untuk menjangkau masyarakat. Mereka melakukan berbagai metode promosi yang cukup unik, misalnya lewat media sosial, melalui video klip, gitu ya. Dan bahkan dalam proses perencanaan dan analisis, mereka juga banyak melakukan visualisasi data yang merupakan salah satu representasi dari elemen digital secara image, secara gambar, citra. Nah, siapa saja sih yang terlibat? Saya senang membedakan menjadi dua hal, yang pertama adalah provider, sebagai pihak yang memberikan informasi, seperti perusahaan, media sosial, dan studio televisi. Kemudian ada requester, sebagai pihak yang menerima informasi multimedia,
itu seperti penonton dan pengguna. Nah, kapan saja sih keilmuan ini berperan? Ini sebenarnya cukup sederhana sih, satu kalimat saja, all the time. Benar. Di setiap saat, kita bahkan merasakan peranan dari keilmuan sistem multimedia ini. Dari kita berkomunikasi, bagaimana proses perekaman, bagaimana proses penyimpanan, kompresi, pemrosesan, bahkan sampai transmisi ke target. Dan keilmuan ini selalu berperan, gitu. Nah, bagaimana sih peranan multimedia menjangkau kita? Ini sebenarnya cukup sederhana juga, melalui perekaman dari kamera, mikrofon, dari device-device kita. Tapi sekarang, perekaman suara saya, perekaman gambar saya, perekaman layar presentasi ini, itu semua dilakukan perekaman. Kemudian dilakukan penyimpanan, storage, bahkan pada cloud yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapan saja. Kemudian melakukan kompresi dan pemrosesan. Yang kemudian akan ditransmisikan melalui berbagai metode juga. Melalui metode cloud, melalui sinyal, melalui kabel, dan melalui wireless. Mungkin kira-kira sampai di sini sedikit penjelasan mengenai sistem keilmuan sistem multimedia. Kita telah mempelajari tentang digital image format dari apa saja tipenya, format yang sering digunakan, format-format lainnya, sampai ke bagaimana peranan sistem keilmuan sistem media pada kehidupan kita sehari-hari. Kita mempelajari 5W dan 1H gitu ya. Dan saya harap setelah saja materi ini kita akan cukup paham dan cukup semakin tertarik untuk mendalami ilmu sistem multimedia ini. Mungkin singkat sedikit referensi dan mungkin kira-kira sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam multimedia.